Kita berada di episode 74. Solusi dari banyaknya hutang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di pelita.hati207. Dan selamat sore, selamat pagi, selamat malam untuk kalian semua yang baru nemuin channel ini, baru bergabung juga ya kan. Gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian, hello, sudah tahun segini, this is the new era gitu. Dan kalian tuh baru nongol tuh kemana aja gitu. Dan gue juga ngucapin gue juga gue juga ngucapin terima kasih banget ya, thank you so much kepada kalian yang sudah join dan sudah subscribe channel ini, karena Pelita Hati 207 itu menyajikan banyak sekali opini, fakta, analitik, problem, dan juga ya kita ngobrol-ngobrol aja lah ya. Dan bagi yang belum subscribe, aduh, Prabowo Subianto aja udah jadi presiden ya kan. Masa kalian belum subscribe sih gitu. Silahkan subscribe sekarang juga, karena tadi tuh ucapannya untuk yang subscribe atau yang belum subscribe sih gitu. Yaudah deh, gue mau bahas salah satu tema yang sangat menarik banget deh. Ada begitu banyak di masyarakat kita itu kan terlilit dengan hutang ya. Kalian juga bisa cek di episode sebelumnya. Ini kan episode 74 ya. Kalian bisa ya ini kan episode segini gitu ya. Coba kalian bisa cek di episode yang lain. Episode sebelumnya itu memang saya sudah atau kita sudah bahas juga tentang ada faktor kenapa orang bisa terjerat hutang dan juga sulit sekali mereka untuk bisa membalasnya begitu. Melunasinya begitu. Mohon maaf ya, kadang-kadang otak saya tuh ngebug gitu kan. Ngebug kalau dalam bahasa Sunda itu artinya mukul ya, tapi kalau ngebug dalam bahasa teknologi itu kayak ada server atau ada sistem tertentu yang harusnya berjalan tetapi dia malah out of the track gitu. Jadi keluar daripada tracknya gitu. Jadi itu ngebug. Nah, jadi setidaknya saya sudah atau kita sudah merangkum beberapa. Tapi sebelumnya gue pengen nanya deh ke kalian semua. Ada nggak di antara kalian itu, ya ampun ini kok ada notif sih. Ada nggak sih di antara kalian yang memang sekarang ini menjadi pelaku atau menjadi korban ya? Sebetulnya gue pengen disclaimer dulu ya tentang hutang ini ya. Hutang ini tuh boleh kok, jadi bukan hina banget ya. Dan kalau saya boleh menyarankan kalian itu ketika pengen banget berhutang itu memang di dalam keadaan-keadaan yang emang udah nggak ada jalan lagi dan kalian tahu cara mengembalikannya begitu. Jangan menghutang tapi niat untuk tidak melunasinya, itu juga tidak begitu bagus ya, karena dosanya sangat besar dan juga bakalan miskin selamanya. Dan kalian bisa cek ya orang-orang yang orang-orang yang sukanya berhutang mulu itu ya, hidupnya ya gitu-gitu aja. Sebentar gue ngambil lap dulu. Orangnya gitu-gitu aja, ekonomi gitu-gitu aja ya kan, emang ditahan sama Tuhan juga gitu. Nah, tapi gue berbaik sangka nih kalau subscriber Pelita Hati 207 itu ya orang-orangnya tuh baik-baik, orang-orangnya tuh suka nabung, orang-orangnya tuh suka sedekah, dan juga orang-orangnya itu tulus hati ya beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa begitu kan. Hayo ngaku, tapi di antara kalian kalau yang jadi pelaku, tobat sekarang juga ya, kasih tuh hak-hak orang lain gitu kan. Tapi kalau kalian menjadi korban ya nggak apa-apa juga ya, untuk bukan nggak apa-apa jadi korban, maksudnya nggak apa-apa untuk mendengarkan Pelita Hati 207 ini. Sudah memasuki 4 menit, gue belum juga to the point. Podcast gue ya, jadi gue kayak terserah gue gitu kan. Nah, yang pertama itu ya, solusi dari kalian itu agar terhindar dari perhutangan adalah yang pertama itu membuat anggaran dan rencana keuangan. Ini sih mungkin penting bagi kita yang tapi kan itu orang-orang yang punya budget yang tinggi, orang-orang yang punya tanggung jawabnya juga sedikit ya, mungkin anaknya satu atau mungkin juga orang yang belum menikah gitu. Enggak juga, ada orang yang tidak mampu, yang anaknya banyak tetapi karena dia bertekad untuk menghindari hutang, sehingga mau tidak mau hidupnya juga harus sederhana dan harus sederhana dan juga harus mengatur keuangan itu tadi, membuat anggaran. Jadi
bijaknya uang segini untuk ini dan untuk itu. Kemudian merencanakan keuangan. Jadi uang ini untuk biaya sekolah, sementara uang ini untuk beras. Dan pola-pola seperti ini tuh juga bisa diterapkan kok kepada orang-orang yang ekonominya itu juga terbatas ya, seperti misal orang-orang yang ya ekonominya menengah dan lain sebagainya. Dan orang yang doyan menghutang itu juga memang dari mentalnya gitu, bukan dari, of course memang dari keadaan, dari miskin, dari apa, tapi kalau mentalnya mental pengen kerja, pengen usaha, nggak mau ngutang, tidak konsumtif, juga tidak mau menghutang gitu. Yang berikutnya adalah yang nomor 2 adalah kurangi pengeluaran yang tidak penting. Emang harus direm keinginan-keinginan ini. For example, jadi orang ini mungkin punya keinginan beli casing handphone gitu kan. Handphonenya udah ada sih, tapi casing ini kok jelek banget ya, pengen banget punya casing yang bagus, ngecek-ngecek di Shopee atau dia ke kantor misal, dan dia nggak punya uang untuk beli casing handphone yang seharga misal 50.000. Saran saya sih ya, yang nggak usah ngutang, karena itu sesuatu yang andai handphone kamu nggak pakai casing juga nggak apa-apa deh. Atau boleh ngutang, boleh pinjam, tapi kamu tahu kan cara membayarnya seperti apa. Mungkin kamu kerja di Alfamaret, kerja di Indomaret, atau kamu kerja di warung tertentu yang gajinya mungkin nanti pas tanggal 2 gitu. Jadi kan kamu ngerti nih, ini mau gajian seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kalian harus mengerti juga, cari sumber pendapatan tambahan. Misal kamu berjualan bakso, dari berjualan bakso itu kurang, ini pun introspeksi bagi gue juga ya. Dari jualan bakso itu mungkin profitnya kurang, keuntungannya kurang. Cari pekerjaan tambahan, misal oh di situ ada laundry nih gitu kan, nggak apa-apa deh saya coba nawarin jasa gitu kan, nawarin diri ya, untuk kemudian dia mungkin bisa bekerja di tempat laundry dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah yang nomor 4 itu pendidikan keuangan dan literasi. Yang dimaksud dengan pendidikan keuangan dan literasi adalah kalian sekarang itu kan banyak banget ya channel-channel YouTube yang membahas tentang pengelolaan ataupun manage keuangan ataupun managing money begitu ya, dimana seseorang bisa jadi kalian bisa bukunya ada di Gramedia, kemudian di channel YouTube beberapa pengusaha juga mereka banyak memberikan ilmu pengetahuan tentang keuangan dan lain sebagainya. Jadi kalian itu informasi itu sekarang sudah banyak banget ya, informasi tentang keuangan, edukasi itu udah banyak banget di channel YouTube. Jadi tinggal kalian itu menggunakan sosial medianya itu seperti apa. Jadi tingkatkan literasi atau ilmu pengetahuan kalian tentang hutang, tentang bunga, tentang kalau misal pengen usaha dengan budget 10 juta itu apa aja strateginya, tempatnya, bagaimananya itu juga sangat dipikirkan. Yang berikutnya nih, yang nomor 5 adalah konsultasi dengan ahli keuangan. Nah, semacam ini kalau ya gimana, saya kan miskin, saya kan ahli keuangan di sini nggak ada. Jadi begini guys, yang dimaksud dengan konsultasi dengan ahli keuangan itu adalah coba kalian cek dan coba kalian cari, ada orang-orang yang mungkin secara ekonomi dia sudah bagus, tetapi pengeluaran dia juga tidak banyak, dan tabungan dia juga tabungan dia juga termasuk ada begitu ya. Jadi dia termasuk orang yang menengah begitu secara ekonomi. Coba deketin, tapi dengan niat jangan nyari ini ya. Dengan niat tuh jangan nyari pinjaman ya, itu kamu dijauhin nanti ya. Tapi mungkin berkenalan, bisa membuat pertemanan dengan kamu tanya-tanya tentang keuangan. Dan trust me, orang yang baik itu adalah yang pada saat dia dimintai keterangan, dimintai ilmu pengetahuan itu nggak pelit banget kok. Dan banyak orang-orang pintar di luar sana malah seneng ketika ditanya. Kenapa? Karena ada dedikasi tertentu, ilmu pengetahuannya itu terpakai ataupun dipakai seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah membangun disiplin dan kontrol diri. Apa yang dimaksud dengan membangun disiplin dan kontrol diri? Kontrol diri, aduh hampir gue keceplosan. Contohnya adalah ketika kalian memiliki uang senilai 1 juta rupiah, kalian harus ngerti itu akan kemana, dan kalian harus ngerti itu juga didapatkannya seperti apa dan bagaimana. Ketika kalian punya disiplin keuangan, punya disiplin untuk ini tuh duit pokoknya untuk ini, untuk beras, cabai ya.
begitu ada tahu bulat, ya kalau tahu bulat sih kan murah ya, ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kayak ada apa namanya, tukang apa gitu kan, centong masih ada tapi kayaknya ini centongnya yang di rumah kayaknya udah agak rusak deh, ujung-ujungnya beli dan sebagai macam ini juga tidak begitu bagus ya. Dan kontrol diri, jadi kalian tuh benar-benar bisa harus mengontrol diri kalian. Yang berikutnya adalah mencari dukungan dari keluarga dan juga teman. Nah, orang-orang semacam ini itu butuh banget deh dukungan dari keluarga dan juga teman untuk kalian tuh bisa berubah dari yang tadinya ngutang terus menjadi tidak ngutang seperti itu. Terus gimana dong ya dengan orang-orang yang mereka, misal kamu bukan orang yang menghutang tapi orang-orang yang mereka itu sudah terjerat hutang dan lain sebagainya. Gue menyarankan untuk tetap bantu mereka ya yang terbiasa ngutang itu dengan meningkatkan kesadaran dan resiko hutang. Maksudnya bantunya edukasi ya gitu kan. Kayak tahu nggak sih kalau hutang itu begini, hidup kamu tuh bakalan susah banget deh kalau ngutang-ngutang mulu gitu kan. Jangan malas, ayo kerjain sesuatu deh, maksudnya kerja kayak apa kayak gitu kan, ngelakuin sesuatu begitu. Yang berikutnya adalah membangun kebiasaan nabung dan investasi. Kayak misal coba kamu kalau misal sehari keuntungan kamu adalah 50.000, nah 35.000 mungkin kamu untuk belanja, 15.000-nya mungkin kamu bisa nabung. Nggak apa-apa dari yang kecil-kecilan begitu kan. Dan investasi maksudnya mungkin kamu bisa menanam pohon, uangnya kamu tanamkan sesuatu yang nanti bisa dipetik di kemudian hari begitu. Kemudian menciptakan lingkungan yang sehat secara keuangan. Nah, ini penting banget. Kalau semua lingkungannya pada ngutang BTW udah masuk 12 menit ya. Gue nggak mau ya video ini sampai di atas 13 menit ya. Gue nggak mau capek-capek. Udah gitu aja dari gue. Gue langsung cut ya begitu gue ngelihat timer gitu. Dan tapi kan informasi ini kan bagian akhir ya, yang tadi yang menciptakan lingkungan yang sehat secara keuangan kalian juga udah paham banget deh. Dah, itu aja dari gue. Jangan lupa subscribe, dan kalau kalian belum subscribe silahkan subscribe channel ini sekarang juga, dan jangan lupa cek juga kita punya produk yang menarik juga di Pelita Hati Store, ada di Lazada, Tokopedia, Shopee, dan juga TikTok, dan juga YouTube Reels juga ya di Pelita Hati Store, di YouTube juga ada. Thank you so much dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.